Totalnya kalau dari Bilar sendiri ini satu look nih sekitar hampir 27 juta. Kalau di sini kan kalau yang mencolok sebenarnya code-nya ya, tapi sebenarnya code-nya itu cuma Zara. Kita bisa bilang cuma karena masih termasuk affordable. Dia itu long coat with pocket sekitar 2,3 jutaan lah, sekitar 2,3 juta. Nah di sini juga dia kembaran, dia pakai shawl-nya ini logo Mania ya, itu sekitar harganya sekitar 6,4 jutaan. Ini sama-sama berdua. Terus kalau yang mencolok lagi sepatunya itu dia itu Gucci Gigi Disney XA sneaker, itu sekitar harganya 9,8 ya. Terus apalagi ya, kalau dari Rizky Bilar sih kacamatanya ini dia Dior split rose gold sunglasses sekitar 7,9 jutaan. Jadi totalnya kalau dari Bilar sendiri ini satu look nih sekitar hampir 27 juta. Sekitar segitu. Ya. Tasnya karena ini dari samping jujur takut salah juga, cuma kelihatannya sih Gucci ya. Gucci sekitar 20 jutaan lah, sekitar segitu. Sepatunya ini juga kurang jelas ya, tapi kayaknya sih sama ya, kayak Rizky Bilar ya. More or less sama sih, lebih mahal karena ada tasnya di sini. Sekitar mungkin around, aku pikir sekitar 50 juta lah ya, 50 juta dari Lestinya sendiri. Nah, dari sekian banyak gambar, akhirnya kakak milih gambaran ini. Dilihat dari postur tubuh mereka, Ya. cocok nggak sih dengan gaya yang seperti ini? Cocok sih, kalau menurut aku cocok-cocok aja ya, karena ini sih gayanya elegan ya, gayanya elegan, juga mereka lagi liburan, jadi cocok lah. Jadi masih, jadi nggak terlalu loud juga, nggak terlalu loud, dia luxury tapi dia juga apa namanya elegan, jadi cocok sih kalau menurut aku. Kalau dari outfit sendiri kak, outfit sendiri yang digunakan seperti itu biasanya liburannya di mana dan lagi musim apa ya? Ini kayaknya lagi menuju winter ya, menuju ya. Apa namanya, lagi musim gugur lah ya, menuju winter kayak gitu ya. Jadi udah dingin tapi nggak dingin amat gitu lah. Soalnya kalau udah dingin, udah salju, biasanya sepatunya nggak gini. Gitu. Tapi cukup tebal sih jaketnya. Karena kan memang kalau misalnya orang Indonesia kalau keluar negeri, buat orang luar negerinya juga nggak dingin amat, bagi kita udah dingin gitu kan. Jadi kadang tebel gitu. Kalau kita lihat mungkin kiri kanannya, mereka juga nggak, orang-orang lokal nggak pakai jaket sebel ini sih. Kalau dibandingkan dengan orang luar kak, ketika orang Indonesia ke sana dengan menggunakan fashion yang seperti ini, menurut orang luar itu biasa saja atau terlalu berlebihan atau gimana, aneh atau seperti apa? Ini sih masuknya biasa aja, karena nggak terlalu laut itu tadi gitu loh. Ada kok orang-orang Indonesia yang juga dia keluar negeri laut banget gitu ya, berlebihan sekali. Kalau ini masuknya elegan ya, masih oke lah gitu, masih oke. Meskipun branded tapi nggak yang laut kayak look at me gitu, all the logos with me gitu kan, enggak sih, oke lah gitu. Kelihatannya Lesti lebih mengimbangi suaminya atau seperti apa kak? Kalau dari beberapa foto yang Ya. kakak lihat juga. Kalau yang aku lihat ya memang mungkin karena Bilarnya stylish banget gitu ya, mau nggak mau Lesti jadi ketarik ya. Jadi dia juga berusaha mengimbangi ya. Kalau kita lihat dari foto-foto yang lain berdua, aku ngelihat mereka berusaha kembaran gitu ya. Meskipun mungkin Lesti bagian yang lebih sederhananya, tapi memang nggak bisa dibilang sederhana juga karena tentengannya Lesti biasanya mahal ya, gitu kan, Hermes gitu kan, tasnya itu loh. Jadi kalau misalnya kalau kita perhatiin, kalau cewek-cewek itu dia itu kalau misalnya mau menunjukkan status dia tuh dari tas, sebenarnya dari tas. Jadi baju bisa apa aja, tas terutama, dan sepatu ya, tapi nomor satu tas. Kalau cowok tuh biasanya jam tangan. Kalau kita lihat jam tangannya Rizky Bilar juga serem ya, maksudnya branded semua, ratusan juta sih gitu. Audemars Piguet, Panerai gitu kan, paling yang lumayan terjangkau Richard Mille kayak gitu. Berapa kisaran?
Kalau ada Mas Pija itu sekitar udah ratusan juta ya harganya gitu, udah mahal banget gitu ya. Sama lah mungkin equalnya sama Lesti, dia bawa Hermes gitu kan, ratusan juta juga gitu loh. Jadi memang kalau misalnya ngelihat orang, kalau cowok satu sosial kadang dilihat dari sebenarnya dari jamnya aja udah cukup gitu. Kita pakai baju biasa aja tapi jamnya branded, itu udah respect sih. Kalau sama kayak cewek gitu kan, cewek ya udah mungkin dia misalnya bajunya bisa murah gitu kan, bisa dia beli cuma misalnya brand high street yang kita bisa beli di mall yang harganya sejutaan paling mahal, tapi tasnya mungkin kan ratusan juta gitu. Itu sih yang aku lihat ya. Terakhir nggak, mungkin sebagai seorang yang seperti saya nggak melihat selebriti kita di tanah air yang mungkin salah satunya adalah mereka berdua. Bagaimana melihat gaya dan juga penyesuaian dengan style di Indonesia sendiri? Apakah sangat cocok atau biasa saja tersebut? Kalau menurut aku sih gini, kalau misalnya kita beli branded bags, apalagi kalau memang kita mampu beli, menurut aku sih boleh aja karena kan itu investasi, bisa dijual lagi. Sama juga kayak jam sih sebenarnya, maksudnya pun dijual second juga harganya masih mahal gitu ya. Masih oke aja. Yang nggak oke kan kalau misalnya kita sebenarnya belum mampu tapi kita membeli itu gitu kan, harganya mahal sekali cuma supaya dapat status sosial ya. Ada juga sih kita melihat bukan cuma selebriti ya, banyak banget juga sosialita yang juga sebenarnya mereka belum sampai sana tapi mereka sadari, misalnya taruhlah dia seorang pebisnis gitu ya, dia pengen mendapatkan satu proyek yang bagus gitu kan, memang mungkin akan lebih mulus kalau kita memakai barang-barang branded itu karena mungkin dilihat oke, kamu udah cukup sukses sehingga kamu worthy untuk diberikan proyek yang besar gitu ya, karena kamu udah sukses, udah kaya gitu loh. Nah ini memang yang akhirnya banyak orang-orang lakukan, istilahnya dibisa-bisain padahal belum bisa gitu loh. Ngerti kan? Kalau yang realistis, yang rada pinter, oke lah, misalnya aku nyewa aja gitu atau apa gitu kan. Tapi ada yang banyak juga yang beli akhirnya barang-barang KW segala macam gitu ya. Kalau beli barang KW memang jatuhnya nggak investasi karena kan dijual lagi juga nggak bisa gitu kan. Itu sih sebenarnya yang apa sih yang saya bilang, bebas-bebas aja, boleh-boleh aja asal memang masih sanggup gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri sekali sampai akhirnya ya udah habis banget duitnya di situ gitu loh. Ya, memang sih menggiurkan untuk mengetahui bagaimana respon orang memperlakukan kita lebih baik kalau kita memakai branded bags gitu loh. Tapi kan mungkin juga salah satu tantangan kalau oke, aku biasa aja, tapi orang-orang bisa respect gitu, istilahnya gitu. Bisa respect kita siapa, itu kan sebenarnya lebih sulit ya, lebih menantang gitu, bukan shortcut gitu ya. Tapi lagi-lagi bebas-bebas aja dan aku nggak ngejudge apa yang mereka lakukan sih. Tapi ya itu tadi, fashion itu selalu berhubungan sama psikologi gitu ya. Kayak Rizky Billar dan Lesti kenapa pakai baju hitam-hitam, kelihatan banget kalau mereka mau menunjukkan mereka menyesal dan segala macam. Sampai kaosnya Rizky juga berbicara, menurut aku itu statement t-shirt, kita sebutnya statement t-shirt, ada gambar cowok lagi bersedih, itu yang dipakai sama Rizky Billar gitu ya, untuk nunjukin kalau dia itu sudah menyesal gitu. Dikatakan dia sadar dan ingin memakai baju itu kan? Iya, sadar, kalau menurut aku sadar. Jadi dia lewat baju itu berusaha berbicara, karena kan mungkin kalau misalnya kita berada dalam satu keadaan tertentu kita nggak bisa menjelaskan diri kita siapa gitu kan. Maksudnya kita mau bilang oke, aku menyesal sekali, pun orang sebut juga mungkin orang nggak percaya gitu. Mungkin dia mencoba dengan baju dia, menggunakan itu sebagai sarana komunikasi untuk bilang sama orang aku sudah menyesal dan segala macam. Kalau prediksi aku mungkin abis ini Rizky Billar tampilannya akan lebih kalem. Mungkin baju-baju yang dia pakai juga brandnya nggak akan laut lagi, nggak akan nongol banget lagi, karena dia tahu orang-orang menilai dia dan menjudge dia dari apa yang dia pakai. Jadi mungkin dia akan memilih gaya-gaya yang aman, yang membuat dia tidak dijudge. Kalau bisa mereknya nggak kelihatan gitu ya. Mungkin kita bisa lihat juga dari kemarin ya, ada salah satu dia waktu dicabut gugatan ya,
minta maaf ya. Waktu dia minta maaf, dia pakai baju putih itu kan, apa sih, menyimbolkan bersih ya, hati yang bersih dan segala macam. Jadi seperti itu aku bilang, lewat bajunya dia ingin berbicara gitu loh. Jadi kalau kalau aku biasa memahami orang dari situ gitu. Makanya your look is tell a lot about you gitu loh. Kalau cewek biasanya kalau dia nggak jilbaban, biasanya kalau lagi patah hati, lagi sedih, tadinya rambutnya panjang dia potong gitu loh. Jadi ada hal-hal seperti itulah yang harus kita sadari. Perubahan mood mempengaruhi gaya kita.